Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini. Kita langsung saja kembali ke Dokter Wenti. Tadi Dokter Wenti sempat bertanya ke Dokter Malia. Jadi kan talasemia di Indonesia lumayan tinggi juga ya dok ya. Sebenarnya talasemia itu sakitnya kayak gimana sih dok? Jadi talasemia tadi seperti saya bilang tadi itu tuh adalah penyakit gangguan hemoglobin. Jadi gangguan di rantai hemoglobinnya. Jadi rantai hemoglobin itu ada alfa sama beta. Jadi gangguan di salah satunya rantai hemoglobin tersebut. Nah, sebenarnya kalau deteksinya itu sih dari bayi pun bisa kadang-kadang. Jadi nggak nampak sih sebenarnya, tapi manifestasi klinisnya biasanya muncul kalau sudah agak muncul berat nih, mungkin datang dengan anak udah anemia berat, lemas, atau enggak udah gede perutnya atau apa segala macam, baru dia bermanifestasi klinis atau sering memar, sering apa seperti atau itu. Misalnya kalau dia luka perdarahan lama berhentinya gitu, itu hemofili biasanya. Iya, hemofili. Jadi kalau talasemia itu biasanya lebih ke pucat anemia, benar. Jadi anemia, jadi dia tuh apa ya pucat karena dia kurang HB, hemoglobinnya tadi nggak bagus dalam pembentukan HB-nya, eritrositnya juga nggak bagus bentuknya, jadi kan tidak menangkap oksigen dengan bagus eritrositnya. Oleh karena itu pucat, lemas, bawaannya seperti itu. Dari banyaknya penyakit hereditas yang menular seksual ini, Dokter Wenti, ini bisa disembuhkan atau tidak, dokter? Kalau HIV kan sampai saat ini belum ya. Cuman kalau untuk menular seksual lainnya seperti sifilis mungkin atau gonore atau yang lain-lain itu kan ada penyembuhannya, ada konselingnya juga nanti. Tapi si calon pengantin perempuannya atau yang laki-lakinya harus tahu nih penyakit sebelum yang diderita si calon pasangannya itu. Jadi salah satu fungsi screening ini adalah untuk keterbukaan. Ya, jadi saling tahu nih riwayat sakitnya apa, riwayat kesehatannya apa, agar ketika terjadi pernikahan nanti tidak saling menyalahkan, tidak saling menduga. Jadi sudah terbuka dari awal, maka harus menerima dengan lapang dada nantinya. Artinya kalau dari pandangan Dokter Wenti sendiri nih, apakah screening pemeriksaan lab ini sebenarnya harusnya wajib gitu, dokter? Sebenarnya tentu ya, kalau bagusnya wajib ya, karena kan itu untuk mengurangi angka kesakitan nantinya atau keturunan yang tidak sehat nantinya. Malah harusnya disupport ya oleh pemerintah. Cuman memang program pemerintah terbatas ya. Untuk pemirsa TVRI mungkin kalau yang mau menikah boleh nanti ke KUA, nanti daftar, nanti dari KUA sendiri biasanya ada konselingnya untuk ke vaskes terdekat atau ke puskesmas ya. Nah, di program puskesmas sendiri juga ada untuk pemeriksaan atau screening catin, tapi terbatas. Yang biasanya kita cek biasanya ada cuman anemianya atau dari HB-nya. Itu pun biasanya pada perempuan ya. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan ibu hamil yang sehat, yang tidak anemia. Apakah cukup sebenarnya dengan pemeriksaan ibunya saja, dokter? Tentu saja tidak cukup ya. Kalau kita bilang cukup ya pasti enggak ya. Cuman itu tadi ya, mungkin banyak keperluan lain atau yang prioritas lain ya, mungkin belum diprioritaskan ya dok ya. Jadi mungkin secara mandiri. Jadi kita juga tetap menyarankan ketika konseling datang catin kan, kita lihat kan riwayat penyakit-penyakit sebelumnya, kita lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik. Kemudian kalau ada arahnya ke sana, kita sarankan, kita anjurkan, oh mungkin boleh tambahan pemeriksaannya di rumah sakit ya, boleh cek ini. Kenapa? Sepertinya ada kecurigaan ini, misalnya seperti itu. Tetap kita anjurkan, karena akan lebih baik jika tahu ya sebelumnya. Jangan tertutup ya, dokter. Benar ya. Keterbukaan. Kalau tertutup mungkin akibatnya akan jangka panjang. Benar. Oke, kita kembali ke materi, Dokter Malia. Oke, baik. Nah, tadi talasemia yang udah kita bahas. Yang kedua hemofili. Jadi hemofili ini pembawa gennya adalah kromosom X. Laki-laki biasanya ya. Jadi manifestasinya memang di laki-laki biasanya. Kalau di wanita, kalau dia kena itu biasanya kadang sudah letal di dalam kandungan ya. Karena kita punya siklus menstruasi. Betul. Jadi hemofili ini adalah penyakit gangguan pembekuan darah. Jadi dia
darahnya itu nggak bekunya nggak kayak orang normal. Mungkin kita luka dikit nggak nyampe 2 detik 5 detik luka dikit tegores dikit udah selesai kayak gitu ya. Tapi kalau hemofili nggak ya berdarah terus berdarah, cabut gigi nggak henti-hentinya berhari-hari berdarah terus. Nah kalau di wanita itu saya bilang karena kromosomnya gen X, jadi kadangnya tuh kebanyakan di laki-laki. Nah laki-laki ini kebanyakan pembawa gitu ya. dan dia juga manifestasi ke dianya sendiri. Ketahuannya dari mana? Biasanya kalau misalnya kebanyakan ketahuan adalah pada saat sunat. Kok nggak kering ya dok? Kok berdarah terus ya dok? Sunatnya anak saya, kok nggak kering-kering ya dok? Nah dokternya akan antisipasi untuk membantu mengecek. Ada nama pemeriksaan hemostasis, atau nanti kita kalau memang dia di hemostasisnya sudah kelihatan nih ya memang kayaknya hemofili nih anak, kita akan lanjut lagi namanya ke pemeriksaan faktor 8 faktor 9. Nah itu yang memang tidak ada yang kita periksakan kan. Kalau perempuan biasanya letal, jadi kalau memang dia udah bawa jadi udah letal, dari dalam kandungan sudah ya letal, tadi tidak ada. Kalaupun dia bisa lahir dengan alhamdulillah selamat, kita punya siklus menstruasi itu akan panjang, dan memang ya itu tadi karena turunan tadi, jadi ya susah untuk mengobatinya. Tapi mungkin ada ya, tapi saya jarang untuk melihat di wanita kalau survive-nya lama, maksudnya ya. Kalau laki-laki sunat oke, ada obatnya kok misalnya. Jadi gangguannya jelas di faktor 8 atau di faktor 9, akan diberikan dokter terapinya. Bisa intinya, itu tadi, karena laki-laki tadi kan, bisa, nggak apa-apa, seperti itu. Tapi kalau wanita, saya jarang melihat yang survive, mungkin ada, tapi saya jarang menemukan yang survive sampai usia dewasa. Kalau dari dokter Wenti, pernah dokter menjumpai hemofili, kasus hemofili ya. Kalau untuk di puskesmas kan vaskes tingkat pertama pasti jarang ya. Tapi waktu pendidikan jelas kita temuin di rumah sakit ada. Ternyata ke perempuan lagi ya. Iya. Bahaya nih ya, perempuan sepertinya lebih banyak harus disiapkan ya. Perempuan kan ada siklus menstruasi kan, susah ya dok. Susah, kan kita kan ada siklus menstruasi. Kalau laki-laki kan tidak punya. Tadi ketahuannya dari mana? Cabut gigi biasanya. Atau Luka sedikit lama. iya, luka dikit lama sembuhnya. Yang paling sering kasus terjadi adalah pasca sunat, nggak kering-kering. Mungkin saudaranya sunat sekali rame-rame nih, 3 teman atau berempat, yang 3 udah kering, yang satunya lagi belum dok. Ya biasanya ketahuan di situ. Artinya sudah bisa dilakukan pengecekan pada saat masih usia dini ya dokter ya? Bisa. Tapi makanya ini pun untuk mencegah memiliki keturunan seperti itu, ya kita bisa cek juga gitu. Nah harus tes juga, karena nanti itu tadi finansial, mental, psikologis semuanya akan harus disiapkan. Yang ketiga alergi. Nah ini alergi ini kayaknya semua orang punya ya alergi, termasuk saya sendiri. Saya juga punya alergi, dan ketiga anak saya akhirnya Alergi semua. ya, atopi semuanya. Tapi dengan jenis alergi yang berbeda. Jadi anak pertama saya alerginya apa, yang kedua beda, yang ketiga juga beda. Karena itu memang akan diturunkan. Bahaya nggak? Sebenarnya sih tidak. Asal kita bisa mencegahnya. Mencegah dia buat kambuh, dan jangan sampai kena iritan-iritannya. Karena mau dites kayak pakai apa sih dok kalau kita tahu kita mau alergi? Ya kalau sejauh ini yang sering dipakai adalah skin prick test sama patch test. Jadi alergi itu kan ada yang namanya polutan. Jadi jadi yang dapetnya itu kayak serbuk bunga, debu, bulu kucing, seperti itu. Ada yang kayak makanan, nah seperti itu kan. Nah jadi ini turunan. Jadi kalau kita punya ya siap-siap bakal alergi. Bahaya nggak dok? Ya enggak, tapi kemungkinan kenanya. Yang paling sering tuh asma biasanya. Oh iya. Ya, jadi si ibunya atau si bapak punya alergi, si anak kemungkinan besar kena asma. Nah, asma ini kan kita harus jaga banget ya, jangan sampai asmatek. Mungkin dokter Wenti lebih tahu, di puskesmas lebih banyak kasusnya kan, di rumah sakit juga. Jadi itu yang harus kita cegah. Ya, dicegah sih enggak, tapi maksud saya itu lebih kurang itulah yang paling banyak. Salah satunya itu nanti turunannya kayaknya asma kalau kita punya alergi. Dokter Wenti, untuk alergi sendiri apa bisa sembuh atau hanya ada pencegahannya saja? Ya, jadi ada namanya kalau tergantung tingkat alerginya ya dok ya. Kalau misalnya kayak alergi makanan itu ada desensitisasi ya dok ya. Jadi dipaparkan pelan-pelan lalu di stop ya. Kemudian kita nilai lagi apakah dia masih alergi atau tidak. Tapi kalau untuk jenis alergi yang lainnya biasanya jarang ya. Hanya bisa dikontrol untuk tidak kambuh. Apalagi asma ya.
sering kan kita bahas nih di TVRI kemarin ya masalah asma ya. Kalau asma itu kan hanya bisa dikontrol ya, untuk sembuh total sih ya tidak bisa ya untuk sembuh. Iya. Mencegah, Mengupayakan, tidak kambuh. Ya, agar bisa beraktivitas normal. Seperti itu. Oke, yang lainnya diabetes, genetika langka, sama TORCH. Nah, yang paling sering diperiksa itu adalah TORCH biasanya, karena paling gampang didapatkan dan paling paling yang dikenal awam masyarakat tuh ya TORCH. Ini saya nggak kenal talasemia, hemofilia, alergi buta warna ini apa gitu kan, yang paling sering TORCH itu apa? Toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus kayak gitu kan, sama herpes simplex. Ya, seperti itu. Itu menular. Ya, bukan menular sih sebenarnya. Itu kalau itu akan mengakibatkan kelainan pada keturunannya kalau kita membawa virus. Ini virus ya, infeksi, bukan genetik. Ini tertular. Jadi si ibu atau si ayah tertular virus itu tidak tahu karena tidak menimbulkan manifestasi klinis. Ternyata si ibunya, ini ibu yang kena misalnya ya, si ibunya yang kena mungkin keguguran berulang misalnya ya, jadi keguguran berulang, atau mungkin nanti punya keturunan yang ada kelainan genetika seperti itu kan. Nah, itu akan dicari sama dokternya. Biasanya sih awalnya itu ketahuan keguguran berulang ya dok ya, nanti dokternya boleh cek TORCH deh, toxo atau apa seperti itu. Nah, di awam yang paling sering itu mungkin ini dibanding yang lainnya, karena ini lebih gampang kita cari sebenarnya, ini seperti itu. Dokter, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.